pasti semuanya dalam keadaan sehat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Pagi ini kita bisa bertemu dalam ibadah online Komisi Anak GKI Batu. Pada kesempatan hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Rani juga mau menyapa nih untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKI Batu. Selamat beribadah bersama kita. Minggu-minggu depan lagi ikut ya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau buka dalam doa. Yuk kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terlebih lagi kami boleh berkumpul bersama-sama melalui media online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Berkati juga kakak-kakak yang akan melayani, Tuhan Yesus yang terlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk Kak Reni mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu
mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapkan Alkitabnya, terus duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk pujian-pujian kami sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti tentang firman Tuhan dan kami bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu sehingga firman Tuhan bisa disampaikan di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang semua membuka Alkitabnya. Kita akan buka Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yuk kita buka yang ke-9 sampai ke-11. Kita majukan lagi aja ya. Dengan perikop Yesus terangkat ke surga, ayat 6 sampai ke 11. Kakak juga akan bacakan, kalian juga membaca, tetapi di rumah masing-masing ya. Boleh bersuara, silakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi Kakak Jum memperagakan sesuatu ya. Nah, perhatikan, Kakak Jum meletakkan satu benda. Ini glukol ya, atau glue stick ini namanya ya. Nah, coba ini dilihat ya. Kakak Jum mau ambil dengan satu jari saja. Kira-kira bisa tidak ya? Coba sih Kakak Jum mau ambil ya, satu jari aja ya. Kok sulit ya? Jatuh. Kak Jum ambillah lagi. Iya. Kakak Jum coba ya, dua jari ya. Nah, hampir bisa. Iya. Sulit sekali ya, tapi tidak tergenggam ya. Wah, tidak sempurna ternyata dua. Coba dengan 3 ya. 3. Ini mengambil apa ya ini? Model mendorong ya, menyorong ini ya. Wah, juga kurang sempurna.
sempurna ya. Sulit ya, pakai aja 5 tangan ini ya, 5 jari ya. Wah, bisa Dede ya. Ternyata bisa. Kalau 1 jari sulit, 2 jari kurang sempurna, 3 jari juga belum sempurna. Ternyata dengan 5 jari, khususnya ada ini ya, ada ibu jari ini, langsung bisa terpegang dengan baik, aman dan tidak khawatir jatuh lagi ya. Adik-adik, apa ya yang akan kita pelajari hari ini ya melalui firman Tuhan? Ya, adik-adik, pada kisah ini adalah kisah kenaikan Yesus naik ke surga. Wah, adik-adik, saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu hari apa ya adik-adik ya? Saat kenaikan Yesus ke surga? Iya, hari Pentakosta. Kenaikan Yesus ke surga. Ketika murid-muridnya diajak ke bukit dan menyaksikan Yesus naik ke surga, yang terjadi apa adik-adik? Pernahkah adik-adik bayangkan ketika murid-murid Yesus yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemanapun pergi dengan Tuhan Yesus, makan minum bersama, mungkin bersenda gurau juga ya dengan Tuhan Yesus, ngobrol bareng. Tiba-tiba Tuhan Yesus pamit, mau pergi meninggalkan mereka. Wah, kalau kita adik dengan teman yang akrab, dengan orang yang akrab, tiba-tiba mereka pamit, apakah bahagia itu? Senang? Pada umumnya susah, pada umumnya sedih, ya. Yang terjadi pada murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan meninggalkan mereka, sejenak mereka sedih, susah, membayangkan tidak lagi ketemu Tuhan Yesus, membayangkan tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus yang selama ini 33 tahun mereka sudah bersama-sama ya. Bagaimana ini? Nah, tetapi saat waktunya tiba, Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya domdom. Ya, lihat Tuhan Yesus naik ke surga, ada perasaan sedih, ada perasaan yang tidak karu-karuan ya. Tetapi muridnya mengingat kata-kata Yesus ya. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu pada ayat yang ke-7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sesaat hatinya sedih karena ditinggal oleh orang yang sangat dekat dengan mereka, orang yang sangat mengerti mereka. Mereka sedih, tetapi ingat akan kata-kata Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk beserta dengan mereka. Mereka tidak sedih lagi. Ya, mereka tidak sedih, apalagi saat ketika mereka sedang melihat ya terpana Yesus yang tiba-tiba menghilang tertutup awan, datanglah 2 orang malaikat. Dia berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus saat melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan menghilang tertutup awan, sesaat sedih, tetapi tiba-tiba mereka bersemangat. Mereka merasa harus meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus ketika ada di dunia. Dan mereka tidak khawatir lagi
Mereka tidak takut. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong mereka. Bagaimana dengan tadi adik-adik? Ketika kakak Jum membuat peragaan tadi, apa ya maksudnya? Satu tidak bisa, dua kok tidak sempurna. Adik-adik, dalam hidup ini kalian juga ya, mungkin di sekolah, mungkin di rumah, mungkin bersama teman-teman ya. Kadangkala kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Kita tidak bisa seperti jari satu tadi, mengambil barang sendirian. Kita butuh penolong adik-adik. Kita butuh orang lain untuk menolong. Nah, kadang kita putus asa ya. Kadang kita sedih karena apa yang akan kita lakukan, kita tidak bisa melakukan sendiri. Mungkin pelajaran yang sulit. Aduh, matematika sulit sekali. Dipikir terus, dihitung-hitung, nggak pas terus, ya. Mungkin mendapatkan pekerjaan dari orang tua, ya. Merapikan kamar tidur, aduh, kok lama sekali, ya. Melipat rapi, kok sulit sekali. Atau yang lainnya adik-adik, ya. Mungkin kita sedang punya masalah dengan teman, mungkin sedang konflik, bertengkar ya, begitu ya. Adik-adik, pengalaman murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan muridnya sendiri. Tuhan Yesus mendatangkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan kebaikan, mengabarkan berita keselamatan. Tidak hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke ujung bumi. Demikian dengan kita adik-adik. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami masalah, ya, saat kita mau berbuat baik, kok sulit ya? Jangan khawatir, tidak boleh takut lagi, tidak boleh bingung lagi. Mama sibuk, teman-teman punya kesibukan sendiri juga. Kakak, mereka punya kegiatan. Aku dengan siapa ya? Ini nggak bisa, sendiri nggak bisa. Yuk, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bingung. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya menolong kita untuk bisa mengatasi masalah kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, Roh Kudus akan menolong kita, siap memberikan pertolongan pada kita. Nah, tugas yang diberikan pada murid-murid adalah mengabarkan berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Tadi dikatakan dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Loh, nah terus kita apa? Kita ini siapa ya? Kita hanya anak sekolah minggu saja, anak KA saja, komisi anak saja. Setelah itu tidak berbuat apa-apa. Adik-adik, kita juga adalah murid-murid Yesus. Kakak Jung, kakak Reni, semua kakak-kakak PJA, adik-adik yang di rumah, orang tua yang di rumah, semua anak-anak Tuhan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Punya pekerjaan yang sama seperti murid Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi, ya, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Loh, apakah harus berkhotbah?
Wah, ya enggak bisa ya. Apakah harus membawa Alkitab ini pergi ke jalan-jalan, ayo bertobatlah, begitu? Apakah harus melalui video terus kita menyampaikan berita-berita ini? Wah, ya kalau itu bisa saja ya. Nah, adik-adik, kesaksian yang kita lakukan bisa bermacam-macam, adik-adik. Ya, bisa bermacam-macam melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui buah pikiran kita. Adik-adik, Kakak Jum itu sering loh ya melihat status gitu ya. Murid-muridnya Kakak Jum kan banyak tuh ya, ada statusnya ya, statusnya. Ada status yang Kakak Jum senang sekali. Mereka mengunggah kalimat-kalimat bijak, ya. Kesuksesan diawali dengan kerja keras. Wah, senang sekali. Oh, berarti muridnya Kakak Jum ini pekerja keras. Dia ingin orang sukses, orang lain juga ingin sukses. Nah, orang lain yang membaca berdampak ya, berdampak positif. Ada juga yang suka menggugah ketika dia ini belajar, saat belajar atau saat traveling, ya. Tapi ada dari beberapa siswa, tapi sudah belum tegur di status, mencurhat, adik-adik. Curhatnya itu menyampaikan sakit hatinya karena ada teman-teman yang berbuat tidak baik kepadanya. Terus diakhiri dengan seperti kalimat-kalimat yang mengolok, mengejek, kalimat-kalimat yang marah, begitu ya. Wah, kalau seperti ini beda lagi. Pasti yang membaca ikut emosi, yang membaca ikut marah, ya. Nah, adik-adik, menjadi saksi Kristus bisa berbagai macam. Melalui kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita, ya, buah pikiran kita. Nah, ada dua nasihat loh adik-adik ya hari ini ya. Hari ini ada dua nasihat untuk kita semua. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga tidak membiarkan murid-muridnya hidup sendiri. Dia menghadirkan Roh Kudus untuk menolong anak-anaknya yang setia kepadanya, yang datang kepadanya. Mungkin dalam kesulitan, mungkin dalam masalah. Murid-muridnya kita, ini murid-muridnya ya, adik-adik, Kakak Jum, semua PJA, orang tua, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatasi masalah kita, apapun masalah kita. Yang kedua, adik-adik, sebagai umat Tuhan, kita adalah murid Tuhan. Murid Tuhan punya tugas yang sama seperti kisah para rasul tadi, murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi untuk memberitakan kasih Tuhan. Wah, kalau tadi persoalan kita ditolong oleh Roh Kudus, ini pun juga begitu. Kita tidak perlu khawatir, nanti malu, nanti kesulitan, tidak perlu khawatir, karena di sini Roh Kudus juga akan menolong kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Asalkan apa, adik-adik? Asalkan kita mau untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka seperti tema hari ini, aku diperlengkapinya. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan melengkapi kita
mendapatkan pertolongan Tuhan untuk memberitakan, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita ya. Wah, kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita ya untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yuk kita akan buka ayat hafalan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Boleh dicatat daripada nanti kalau buka YouTube lagi katanya lupa. Boleh dicatat ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Ya, kita baca bersama-sama kan, boleh membaca secara bersuara. Kakak Jum akan bacakan juga secara bersuara ya. 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kakak Jum ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ya, jangan lupa ya. Baik, firman Tuhan sudah selesai. Jangan lupa sekali lagi berdoa minta Roh Kudus supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Amin. Ya, untuk aktivitas adik-adik, nggak ribet-ribet ini, ya, nggak ribet-ribet. Untuk yang prarem ini kelas besar dan prarem ya. Nanti saya share gambarnya. Tugas kalian adalah bercerita dengan bahasa kalian sendiri, gambar yang ada itu. Ceritakan, setelah itu divideokan dan dikirim ke link yang sudah diberikan melalui grup komisi anak ya. Jadi nanti Kakak Jum akan share gambar, terus kalian ceritakan. Boleh dengan melihat gambar kalian bercerita. Apa sih itu ceritanya, tentang apa? Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu ditutup dengan ayat ini, ya. Jadi ceritamu itu ditutup dengan ayat hafalan ini loh adik. Boleh membaca, boleh, ya, ditutup. Nah nanti suruh kakak atau orang tua untuk memvideokan, nanti dikirim. Ceritanya pokoknya dengan bahasamu sendiri sudah, nggak usah sing ribet-ribet ya. Untuk kelas kecil, balita sampai kelas kecil, ya kalau yang balita nanti menggambar ya, mewarnai ya. Nanti kakak Jum share juga, ya, mewarnai saja. Setelah itu difoto ya. Iya, gampang kan tugasnya? Iya, tetap semangat. Suatu nanti lupa Kak Jum, sulit ya. Asalkan mau minta bimbingan Roh Kudus, pasti bisa. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan akhiri dengan berdoa. Sekaligus kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tutup sih. Kan pisah Bu nanti. Iya. Iya, cek nanti jedai sampean itu ya. Oke. Iya, aku lupa Bu. Ya, kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kami bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami. Kadangkala kami mengalami kesulitan
mungkin dalam belajar, dalam berteman, dalam melakukan aktivitas. Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut lagi. Tuhan juga menasihatkan kami untuk kami menjadi saksi untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan, kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami, siapapun yang bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu semua, dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun kami bersama orang-orang di sekitar kami, tolong kami untuk kami bisa menjadi saksi kabar baik, menjadi saksi Kristus melalui tindakan kami, tingkah laku kami, kata-kata kami, mungkin melalui jari-jari kami yang menggunakan medsos. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami percaya jika kami berbuat baik, melakukan hal yang baik, dan kami memohon pimpinan Roh Kudus, kami diperlengkapi, kami mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik untuk firman yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Ju. Ya, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur. Persembahan adik-adik seperti biasanya bisa dimasukkan dalam amplop, kemudian dititipkan atau dijadikan satu dengan persembahan mama dan papa. Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini, kita mau menaikkan lagu Bawa Persembahanmu. Nanti kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan ya. Sekaligus kita lanjut ke doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa supaya corona semakin lama semakin tidak ada, semakin hilang. Berdoa untuk orang tua supaya diberi kesehatan dan pekerjaannya. Berdoa juga untuk anak-anak semua ya, komisi anak ini belajarnya adik-adik, ibadahnya, supaya semua berjalan dengan lancar. Yuk, siapkan diri untuk berdoa. Jangan lupa berdoa dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Tidak boleh dengan main-main ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan
memberkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan. Setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan berkati. Berkati persembahan ini supaya bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, para menteri, para pejabat yang lainnya hingga sampai tingkat RT, agar bangsa kami boleh diberi kesejahteraan, diberi kerukunan, damai senantiasa ada di bangsa kami, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah atas bangsa kami dan memberkati para pejabat yang memimpin kami supaya membawa bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Saat ini kami juga berdoa untuk kasus corona yang kami bersyukur Tuhan semakin hari kasusnya semakin reda, korban corona semakin mengecil. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menolong. Kami tetap berdoa supaya virus corona ini semakin hilang dari Indonesia, sehingga Indonesia dan masyarakatnya menjadi sehat, bisa beraktivitas seperti aktivitas normal sebelumnya. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dengan kesehatan, berkati mereka dalam pekerjaannya supaya tetap diberikan rezeki sehingga bisa mencukupkan kebutuhan kami, dan Tuhan juga akan memberkati orang tua kami dengan kesabaran di dalam mendidik kami, khususnya untuk membimbing kami supaya kami bisa semakin mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa untuk Komisi Anak. Tuhan, berkati Komisi Anak mulai dari pelayan-pelayannya, PJA, kakak-kakak PJA. Berikan hikmat-Mu supaya kakak-kakak PJA bisa mempersiapkan diri dalam pelayanan lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, lebih bisa semakin memberkati kami semua anak-anak KA. Tuhan berkati rencana-rencana dan programnya untuk KA ke depan ini, rencana untuk ibadah secara tatap muka di gereja, juga rencana SAL, sekolah Alkitab liburan. Tuhan berkati rencana-rencana ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Tuhan berkati juga semua anak-anak yang nantinya terlibat, tetap diberi kesehatan, diberi semangat supaya bisa mendukung semua kegiatan ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah ke depannya. Biarlah Tuhan juga akan tetap memberikan semangat kepada anak-anak untuk mereka tetap setia, tetap tekun di dalam mengiring Tuhan, di dalam beribadah. Terlebih juga orang tua tetap diberikan kesabaran, kesetiaan untuk bisa mendukung anak-anak tetap bisa setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami akan mengakhirinya
Kami menyerahkan Tuhan masing-masing kehidupan kami kembali ke dalam tangan-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami, terlebih Roh Kudus yang akan menolong kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dan berkat Tuhan saat ini beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah sampai di ujung perjumpaan ibadah online kita hari ini. Jangan lupa tetap berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus pasti menolong dan menguatkan kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kali ini aja kita untuk menaikkan pujian Pekerja Yesus yang mulia.